Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan hasad yang pertama adalah mereka yang berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang walaupun tidak berpindah kepadanya. Jadi kalau sesama misalkan politikus misalkan Pak ya, nah ini misalkan ini mau jadi gubernur misalkan ya, persaingan begitu ya, dia tidak terima kalau ini jadi, pokoknya dia harus hilang kenikmatan itu walaupun bukan dirinya yang menjadi. Pokoknya apa caranya supaya dia ini mungkin kena kasus, mungkin kena apa dan sebagainya. Pokoknya orang yang iri dengki itu tidak bagus sudah Pak ya. Pokoknya dia itu tersiksa ketika orang lain itu mendapat kenikmatan ya. Tetangganya beli kulkas misalnya gerges ya toh. Tetangga beli motor adem panas begitu. Jadi susah lihat orang senang ya toh. Senang lihat orang susah itu ya. Maka kita harus berusaha menghilangkan itu semuanya ya. Jadi kata Nabi, jauhilah hasad karena hasad itu memakan amal seperti api memakan kayu bakar ya, begitu. Maka Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah pada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini Allah mengatakan apa? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lainnya ya. Jadi kalau kita sudah iman Pak ya kepada takdir misalkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan masing-masing orang itu rezekinya, ajal dan sebagainya, maka nyantai kita hidup ya. Jadi tidak sampai kita itu panas misalkan kok teman kita membeli sesuatu kemudian kita panas, iri dan sebagainya. Karena kita sudah memahami bahwasanya semua itu sudah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan kepada sebagian yang lain ya, seperti itu. Yang kedua ini berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut pindah kepadanya. Nah, ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Kalau yang tadi cuma pingin nikmat orang lain itu hilang gitu saja, walaupun tidak pindah kepada dia. Tapi yang kedua ini pingin hilang, kemudian nikmat itu berganti kepadanya. Misalnya ini Pak ya, misalnya ya, ada wanita cantik ya, yang sudah menjadi istri orang lain ya. Kemudian dia punya hasad ya, seandainya suaminya mati atau mungkin nanti dia dicerai sama suaminya begitu ya. Cita-citanya tidak benar sudah. Sampai ada di truk itu kan ada Pak tulisannya, kutunggu jandamu. Kan tidak boleh begitu ya. Jadi dia ada, waduh ini kok bisa kena si fulan begitu ya. Kemudian dia berkeinginan tadi, cita-cita di dalam hati, pokoknya gue harus mati tak nikahi ya, atau mungkin dia ditalak dan lain sebagainya ya. Jadi bahayanya luar biasa. Maka Nabi SAW suruh hindarkan ya. Yang ketiga, tidak punya maksud kepada nikmat orang lain, tetapi dia ingin orang lain itu tetap dalam keadaan miskin dan bodoh ya. Hasad seperti ini membuat seseorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Dia tidak punya maksud apa-apa, cuma kepingin orang itu tetap ya stagnan lah, tetap melarat, tetap bodoh. Ojo sampai melebihi lah ya. Ini biasanya orang bisa meremehkan orang lain. Kemudian yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tetapi dia ingin orang lain itu tetap sama dengannya. Apabila keadaan orang lain lebih darinya, barulah dia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain itu hilang sehingga tetap sama dengannya ya. Jadi yang tertera di sini adalah yang kedua tadi ya, ketika dia menginginkan nikmat saudaranya itu hilang ya. Jadi pokoknya intinya Pak, hasad itu adalah tidak senang kalau orang itu mendapat nikmat. Dia ingin nikmat itu hilang ya, seperti itu.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan kalau yang dihasati itu adalah perkara kebaikan-kebaikan, itu boleh. Malah sama Allah Subhanahu wa taala disuruh berlomba-lomba, ya. Dalam surat Al-Mutaffifin itu, ya, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu, untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan dan lain sebagainya di akhirat itu, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang itu berlomba-lomba. Jadi kalau dalam urusan kebaikan kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk urusan akhirat tadi itu, tapi kalau untuk urusan dunia monggo isar lebih dahulu, ya. Dalam hal makanan misalkan, ya, monggo silakan duluan, tidak apa-apa. Tapi kalau adzan rebutan, soft pertama rebutan, ya. Jadi kalau urusan agama itu tidak boleh monggo Pak jenengan yang di depan, tidak boleh, ya, rebutan. Karena apa? Soft yang paling utama itu adalah yang di depan, ya. Sampai Nabi itu mengatakan seandainya orang itu mengetahui keutamaan apa adzan dan soft yang pertama, dan mereka tidak akan memperoleh kecuali dengan diundi, maka mereka pasti akan mengikuti, akan diundi dia. Pokoknya kalau urusan agama harus serakah, harus tamak, harus rakus. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia, maka dia apa? Isar atau mengutamakan.